Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri, mahasantriwati Mufid Islamic Academy, para da'i dan da'iyah di jalan Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali highlight kitab Salatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita akan melihat bab ke-22. Saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa di kitab yang asli ada satu bab yang tidak terjemahkan di dalam buku bahasa Indonesia yang sudah kita kenal, yaitu Ensiklopedia Salat, yaitu pada bab yang ke-21, bab tentang khusyuk di dalam salat. Sehingga di dalam buku terjemahan bahasa Indonesia, sekarang kita akan masuk ke dalam bab 21, tapi di kitab asli kita sudah masuk bab ke-22. Berkata penulis, Al-Mabhatsu Tsani wal 'Ishrun. Pembahasan yang ke-22, yaitu tentang sujudus sahwi. Kita sering mendengar istilah ini, sujud sahwi, yaitu sujud yang biasa kita kerjakan manakala kita mengalami kelupaan atau keraguan atau penambahan rokaat dan yang semacam itu di dalam proses mengerjakan sholat. Ada beberapa hal yang harus diketahui oleh setiap da'i dalam pembahasan sujud sahwi ini. Perkataan penulis, hufidhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahwi asya'u minha. Yaitu ada beberapa kejadian yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau mengalami kelupaan di dalam salatnya. Ada kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama min itsnatain. Baru 2 rakaat beliau sudah salam. Padahal harusnya mengerjakan 4 rakaat. Pernah juga sallama min thalathin. Baru 3 rakaat beliau sudah salam. Padahal harusnya 4 rakaat. Berikutnya ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qama fir rak'ataini al-ulayaini min salatil zuhr. Yaitu harusnya duduk tasyahud awal. Karena baru 2 rakaat, ya kan, harusnya duduk dulu. Beliau langsung berdiri. Ada riwayat shallat zuhra khamsan. Beliau salat 5 rakaat di salat zuhur yang harusnya hanya dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Nah, kata penulis, adapun syak, yaitu ragu-ragu di dalam salatnya, maka Nabi SAW tidak pernah mengalaminya. Tetapi Nabi memberikan arahan-arahan. Ada arahan yang pertama adalah kalau seandainya orang itu punya keyakinan kuat di dalam hatinya sekian rakaat, maka dia ikuti apa yang diyakini dengan kuat di dalam hatinya tersebut. Tapi kalau seandainya ada keraguan yang dia tidak bisa memutuskan, maka kata Nabi SAW, ambil yang aqal, yaitu ambil yang sedikit. Kenapa ambil yang sedikit? Karena itu adalah bina alal yakin. Karena sedikit itu yakin, sedangkan yang lebih banyak itu masih ragu-ragu. Contohnya kalau ada orang tidak bisa memutuskan apakah dia ini sholat sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka yang 2 rakaat itu jelas yakin. Sedangkan yang 3 rakaat masih ragu-ragu. Maka manakala dia tidak bisa memutuskan 2 atau 3, dia ambil saja yang 2. Ya, lalu kemudian sujud sahwi. Ini diantara riwayat-riwayat yang harus dipahami oleh seorang da'i, da'iyah, ustadz dan ustazah dalam memahami bab sujud sahwi. Ada masalah yang kedua yang juga harus dipahami, yaitu sujud sahwi itu tempatnya di mana? Ya. Apakah sebelum salam ataukah sesudah salam? Harus dipahami oleh setiap da'i. Ada kalanya sebelum salam dan ada kalanya sesudah salam.
Di dalam membahas sujud sahwi, kita juga harus tahu ada namanya tafsil. Keadaan-keadaan sujud sahwi. Ada perincian. Ada kasus tambahan. Maksudnya rakaat yang harusnya 4 jadi 5. Ada kasus naqs. Yaitu kasus kekurangan. Yang harusnya 4 ternyata hanya dikerjakan 3. Ada kasus syak. Yaitu ragu-ragu, dan ini sudah kita bahas tadi. Bagaimana kalau dia ragu-ragu dan tidak bisa memutuskan jumlah rakaat yang sudah dikerjakan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, sebagai seorang da'iyah, ustadz dan ustadzah, muallim, muallimah, adalah tanggung jawab kita untuk memahami bab sujud sahwi ini yang bahasanya mencakup yang pertama, riwayat-riwayat yang menceritakan tentang apa yang pernah dialami Nabi SAW berupa kelupaan di dalam sholatnya. Entah kasusnya adalah tambahan, entah kasusnya justru kekurangan. Ya. Kemudian, kapan seseorang mengerjakan sujud sahwi? Apakah sebelum salam ataukah sesudah salam? Itu juga tafsil atau rincian-rincian kasus. Antara kasus kekurangan, kasus kelebihan, dan kasus ragu yang tidak bisa memutuskan jumlah yang benar di dalam salatnya. Selanjutnya adalah al-mabahasu tsalits wal 'ishrun. Bab ke-23, yaitu tentang salatut tatawwu'. Kita sering menamakannya dengan salat nafilah, ya, atau salat sunnah. Salat sunnah. Di antara yang perlu dipahami adalah apa itu tatawwu' dan apa keutamaan sholat tatawwu' atau sholat sunnah. Ya, kita sebutkan beberapa saja di antara yang disebutkan penulis di sini. Di antaranya adalah pertama, bahwa sholat sunnah itu bisa melengkapi atau menyempurnakan sholat wajib. Maksudnya adalah bila kita mengerjakan sholat yang 5 waktu, kemudian ada kekurangan-kekurangan dari sisi pahalanya, seperti khusyuknya kurang, kemudian ada gerakan yang kurang sempurna, atau apapun yang terjadi di dalam pelaksanaan sholat tersebut sehingga mengurangi pahalanya, maka sholat sunnah bisa menambal kekurangan pahala yang terjadi pada sholat wajib tersebut. Manfaat yang lain adalah bahwa sholat sunnah itu bisa mengangkat derajat, turfa'u bihi ad-darajat, dan juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Manfaat yang lain bahwa memperbanyak sholat sunnah adalah di antara sebab-sebab yang sangat agung, yang besar, yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga dan menjadi orang-orang yang didekatkan kepada Nabi SAW. Kemudian sholat sunnah termasuk di antara amal yang paling utama yang dikerjakan dengan badan setelah jihad, ilmu, belajar ilmu, dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 3 lagi keutamaan yang lain, tapi tidak kita sebutkan. Teman-teman bisa melihatnya di kitab masing-masing. Yang ketiga, yang penting untuk dipahami oleh setiap da'i dan da'iyah, bahwa sholat sunnah itu boleh dikerjakan dalam keadaan duduk meskipun orangnya mampu berdiri. Meskipun orangnya mampu berdiri. Berbeda halnya dengan orang yang mengerjakan sholat wajib. Selama dia mampu berdiri, maka dia wajib untuk berdiri. Karena berdiri dalam sholat wajib itu adalah rukun sholat. Wallahu a'lam. Ada juga bahasan yang penting di dalam masalah sholat tatawwu ini. Masalah yang keempat yaitu jawazut tatawwu'i 'alal markubi fis safari at-tawili wal qasir. Bolehnya seseorang mengerjakan sholat tatawwu' di atas kendaraannya yang dilakukan di dalam safar, baik safar itu betul-betul panjang maupun safar yang ringkas. Maksudnya yaitu safar yang jauh maupun dekat. Bahasan yang lain yang disebutkan penulis di sini yang juga sama-sama penting yaitu bab tentang
di manakah ya, tempat sholat tatawwu yang terbaik? Tatawwu yang terbaik. Bahasan yang lain, bahasan yang keenam, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang dengan ibadah yang tatawwu secara rutin. Ya, meskipun cuma sedikit. Meskipun sedikit. Bab yang lain, bahwa sholat sunnah itu boleh dikerjakan secara berjamaah ahyanan. Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang atau sesekali-sesekali. Berjamaah. Bahasan berikutnya di dalam bab sholat tatawwu ini adalah aksamnya, yaitu klasifikasinya. Klasifikasi. Bagaimana pembagian atau klasifikasi sholat tatawwu? Ada al-qismul awal, ya, golongan yang pertama atau jenis yang pertama, yaitu sholat sunnah yang ad-daimah al-mustamirrah, yang dikerjakan secara terus-menerus, kontinu, ya, rutinitas. Seperti sholat sunnah rawatib. Ini kita kerjakan sehari-hari, baik sebelum maupun sesudah sholat fardu. Di antara yang kita perlu ketahui adalah apa hukumnya. Bagaimana perincian atau tafsir dari sisi hukum ini. Ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Berapa jumlahnya? Berapa rakaat sebelum zuhur? Berapa rakaat sesudah zuhur? Berapa rakaat sebelum asar? Kemudian berapa rakaat sebelum maghrib, sesudah maghrib? Berapa rakaat sebelum isya, sesudah isya? Berapa rakaat sebelum sholat subuh? Sampai pada sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah Jumatan. Berapa rakaat sesudah Jumat? Bagaimana dengan waktunya? Bagaimana apabila luput waktunya? Apakah bisa diqadha atau tidak? Ya, ini diantara beberapa hal yang hendaknya dipahami dan dipelajari oleh setiap da'i dan da'iyah. Di antara jenis yang lain dari sholat sunnah yang dikerjakan secara rutin adalah witir. Kita perlu ketahui apa hukumnya, apa keutamaan sholat witir, kemudian kapan waktu sholat witir, berapa rakaat witir itu. Ini ada beberapa riwayat atau perbedaan-perbedaan jumlah sholat sunnah witir. Ya. Berapa rakaat yang paling minim dari sholat witir itu sendiri. Dan seterusnya sampai pada bahasan qunut witir. Dan apa juga yang dibaca manakala seseorang mengerjakan qunut witir itu. Sholat yang ketiga yang dikerjakan secara rutinitas adalah sholat duha. Sholat duha. Apa hukumnya? Apa keutamaannya? Kapan waktunya? Berapa jumlah rakaatnya? Ini diantara yang perlu kita ketahui dalam membahas atau mempelajari sholat duha. Selanjutnya al-qismu tsani, yaitu klasifikasi yang kedua dari sholat sunnah adalah ma tusannu lahu al-jama'atu, yaitu sholat-sholat sunnah yang kita disunnahkan untuk mengerjakannya secara berjamaah. Di antaranya adalah sholat sunnah tarawih. Apa yang perlu diketahui? Di antaranya apa itu sholat tarawih? Apa hukumnya? Apa keutamaannya? Apa dalil-dalil yang mensyariatkannya untuk dikerjakan secara berjamaah? Kemudian ada anjuran untuk bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan sholat tarawih dan qiyam Ramadan ini di 10 Ramadan yang terakhir. Selanjutnya, kapan waktu mengerjakan sholat tarawih ini? Ya, apakah nunggu masuk waktu isya
ataukah semata-mata telah mengerjakan isya, misalnya dijamak dengan maghrib, itu bisa langsung tarawih. Kemudian berapa jumlah rakaat tarawih? Saya katakan bahwa setiap da'i dan da'iyah, muallim-muallimah, ustadz-ustadzah harus mempelajari bab-bab yang berkenaan dengan sholat tarawih ini. Ya, meskipun objek ilmunya adalah sholat yang hukumnya hanya sunnah, tetapi pembahasannya sangat dibutuhkan masyarakat. Setiap tahun akan menjadi pertanyaan-pertanyaan di kalangan kaum muslimin. Ya, di mana kita salat tarawih? Berapa jumlah rakaatnya? Bolehkah begini? Bolehkah begitu? Bagaimana kalau begini dan begitu? Ya, ini akan senantiasa ditanyakan kaum muslimin sehingga setiap dai dan daiyah harus belajar masalah ini. Selanjutnya al-qismu tsalits, golongan yang ketiga di antara sholat-sholat sunnah, yaitu at-tatawwu' al-mutlaq, sholat sunnah mutlak yang dikerjakan di malam hari atau di siang hari kecuali waktu-waktu terlarang. Di antaranya adalah sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Apa hukumnya? Apa keutamaan mengerjakannya? Kemudian kapan waktu yang paling bagus untuk mengerjakannya? Berapa jumlah rakaatnya? Kemudian bagaimana adab-adab mengerjakannya? Sampai pada masalah apa saja hal-hal yang sekiranya bisa membantu meningkatkan semangat dalam mengerjakan sholat tahajud ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jenis yang kedua dari sholat yang dikerjakan secara mutlak, ya, sholat sunnah mutlak, yaitu sholat di malam hari atau di siang hari yang sifatnya mutlak. Al-qismur rabi', itu klasifikasi yang keempat. Di antara sholat-sholat sunnah yaitu as-sholawatu dzawatul asbab, yaitu sholat-sholat yang punya sebab. Sholat-sholat yang mengerjakannya karena sebuah sebab. Di antaranya tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Sholatul qudum minas safar fil masjid. Sholat yang dikerjakan di masjid, khususnya masjid yang di dekat rumah, manakala seseorang baru pulang dari safar. Kemudian sholat sunnah yang dikerjakan setelah wudhu. Orang sering menyebutnya dengan sholat sunnah wudhu. Ya. Kemudian sholat istikharah, sholat taubat. Ya, ini diantara sholat-sholat yang punya sebab. Ada yang bukan sholat, tetapi dimasukkan oleh penulis ya untuk menjadi tambahan pengetahuan. Yang pertama adalah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Apa keutamaannya? Apa hukumnya? Sampai jumlah posisi di dalam Al-Quran yang kalau kita menemukannya posisi atau ayat ini, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, apa yang dibaca? Ini diantara yang akan menjadi bahasan penting di dalam sujud tilawah. Satu lagi, sujud syukur. Ini tidak termasuk di antara sholat sunnah, tetapi ditambahkan oleh penulis di dalam bab sholat sunnah ini karena termasuk di antara yang disunnahkan. Ya, dan bentuknya seperti sholat, yaitu sujud. Sehingga tadi ada sujud tilawah dan ada juga sujud syukur. Hal yang kelima yang menjadi bahasan di dalam sholat sunnah ini, yang terakhir adalah awqatun nahi. Waktu-waktu yang kita dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ada pembahasan seputar sujud sahwi, lalu kemudian sholat sunnah. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.